Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-27. Kita akan membaca ayat yang ke-59 dan 60. Matius 27, 59 dan 60. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saudara, dalam tahun gereja, biasanya hari ini, Sabtu ini, dinamakan sebagai Sabtu Sunyi. Sabtu di mana masa antara kematian dan kebangkitan, salib dan kebangkitan. Masa di mana murid-murid, semua orang yang selama ini percaya mengasihi Yesus, hidup dalam begitu pergulatan yang besar. Karena Yesus sebagai guru dan Tuhan mereka pada saat itu mati dan dikuburkan. Saudara, di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24, Yesus pernah berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, inilah masa-masa yang ada dalam suatu kesunyian. Ada masa-masa dalam hidup kita ketika segala sesuatu terasa seperti terkubur. Itulah ketika kita berbicara tentang kondisi atau masa seperti hari ini, Sabtu Sunyi. Ada misteri rohani yang sering tidak kita sukai. Tuhan lebih sering bekerja di dalam kegelapan. Saudara, jangan salah pahami istilah kegelapan ya, bukan kejahatan maksudnya. Kegelapan. Daripada di atas panggung yang terang. Kegelapan maksudnya tersembunyi-sembunyi. Tuhan lebih sering bekerja di dalam kegelapan daripada di atas panggung yang terang. Bekerja sesuatu yang tidak kita lihat, yang tersembunyi. Kita ingin kebangkitan, tetapi menghindari proses dikubur. Kita ingin buah, tetapi menolak, seperti dalam Yohanes 21 tadi, menolak kematian benih. Yesus tidak berkata jika, dalam Yohanes tadi, Yesus tidak berkata jika, tetapi jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati. Artinya, kematian adalah jalan yang tidak bisa
dihindari. Dalam Yohanes 12:24 tadi. Kematian adalah jalan yang tidak bisa dihindari untuk menghasilkan kehidupan. Itu bukan hanya berbicara tentang salib Kristus, tetapi juga pola hidup murid-muridnya. Saudara, ketika kita berbicara anugerah Kristus tidak hanya mengampuni, tetapi juga menghancurkan, mematikan ego lama untuk melahirkan ego baru. Sudah seringkali yang Tuhan kubur bukan hanya situasi kita, tetapi ambisi, ego, dan juga cara kita mengontrol hidup kita. Kita merasa kehilangan, padahal sebenarnya Tuhan sedang membersihkan tanah hati kita agar siap menerima kehidupan yang lebih murni. Sebenarnya kita kehilangan, padahal Tuhan membersihkan tanah hati kita supaya kita bisa menerima yang lebih murni. Yang mati bukan rencana Tuhan. Yang mati adalah versi lama dari diri kita yang tidak lagi bisa membawa kita kepada tujuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara, masa di antara salib dan kebangkitan adalah masa formasi yang paling dalam. Saudara, disinilah iman dimurnikan dari ketergantungan pada perasaan. Disinilah ketaatan diuji tanpa tepuk tangan. Disinilah kasih kepada Tuhan dibuktikan tanpa imbalan yang terlihat. Saudara, benih yang dikubur tidak pernah melihat proses pertumbuhannya sendiri. Benih yang dikubur tidak tahu kapan akan bertunas. Namun, benih itu percaya pada hukum kehidupan yang Tuhan tetapkan. Mati, ditanam, pasti bertumbuh. Saudara, dalam perjalanan iman kita pun demikian. Kita dipanggil untuk percaya pada kesetiaan Tuhan. Bahkan ketika kita tidak memahami cara kerjanya. Kita ada di antara salib dan kebangkitan. Kita ada di dalam masa dikuburkan. Ada dalam kegelapan. Saudara, jangan salah kita menafsirkan keheningan ini. Diamnya Tuhan bukan ketiadaan, tetapi kedalaman pekerjaan. Akar-akar iman sedang menembus tanah yang keras. Sesuatu yang rapuh sedang diubah menjadi kokoh. Dan ketika waktunya tiba, apa yang tersembunyi akan muncul. Bukan sekedar pulih, tetapi berlipat ganda. Saudara, prinsip yang kita belajar pada Sabtu Sunyi ini, salib selalu mendahului kebangkitan. Salib selalu mendahului kebangkitan, tetapi kebangkitan selalu mengikuti salib. Biarlah dalam masa Sabtu Sunyi ini
kita mengerti dan kita mengalami benar bagaimana Tuhan bekerja dalam kegelapan, dalam keheningan yang kita tidak lihat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, ketika kami berada di masa di antara salib dan kebangkitan, masa di antara di mana kami tidak tahu di mana Engkau seolah dikuburkan, di mana seolah tidak ada kepastian, seolah ada dalam kegelapan. Ajar kami untuk tidak menyerah pada keadaan atau kondisi kegelapan itu. Saat kami tidak melihat jalan, kuatkan kami untuk tetap berjalan dalam iman. Hancurkan apa yang harus dihancurkan dalam diri kami, dan tanamkan kehidupan baru yang berasal dari-Mu. Beri kami kesabaran untuk menunggu dan keberanian untuk tetap setia. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal dalam setiap proses yang Engkau izinkan. Kami percaya Engkau bekerja bahkan saat kami tidak melihat. Saat kami tidak melihatnya, saat kami tidak bisa atau belum bisa merasakannya.